Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal wal irtisalatu al-masnunatu. Wal irtisalu utawi piro-piro mandi al-masnunatu yang sunnah. Macamnya mandi yang sunnah itu sab'ata asyara ghuslan. Itu ada 17 ghuslan atusi. Ada 17 mandi. Yang pertama ghuslul jum'ati. Mandi di hari Jumat. Ghuslul jum'ati yang pertama mandi di hari Jumat. Jadi bagi seorang laki-laki yang hendak mau melaksanakan sholat Jumat, alangkah baiknya mandi terlebih dahulu. Biar orang yang ada di kanan kirinya tidak merasa terganggu. Paham ya? 3 hari nggak mandi, akhirnya sholat Jumat ngumpul dengan orang banyak sehingga mengganggu kekhusyuan orang yang ada di kanan kirinya. Niat saya mandi untuk menghormat hari Jumat sunatan lillahi ta'ala. Kalau bahasa Arabnya nawaitul ghuslah. Niat saya mandi lihormati yaumil jum'ati, karena menghormat hari Jumat sunatan lillahi ta'ala, sunnah karena Allah ta'ala. Mau lewat tak? Lewat di belakangnya. Yang kedua wal idaini, mandi di hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Wal idaini, dan mandi di 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ketika ini kan berlaku bagi laki-laki dan perempuan ya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, maka alangkah baiknya yang mandi juga laki-laki dan perempuan. Adapun Jumat karena yang wajib untuk laki-laki, maka terkait dengan mandi tadi untuk laki-laki. Wal istisqa'ih, dan mandi untuk sholat istisqa atau sholat minta hujan. Mandi untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Di daerahnya sudah lama nggak hujan ya, sudah lama nggak hujan 6-7 bulan umpamanya, maka dianjurkan untuk tokoh masyarakat untuk menghimbau warganya melaksanakan sholat istisqa. Sebelum sholat dianjurkan untuk mandi kalau ada airnya ya. Terus wal khusuf wal kusuf, mandi karena gerhana matahari. Wal kusuf, gerhana rembulan. Khusuf sholat karena gerhana matahari. Wal kusuf karena sholat rembulan. Sunnah hukumnya. Kuali. Wal khusuf, gerhana rembulan. Khusuf gerhana rembulan, khusuf gerhana matahari. Yang depan khusuf ya. Ya, khusuf itu gerhana rembulan. Kalau kusuf gerhana matahari. Selanjutnya wal wusluh min ghuslil mayyiti. Wal wusluh, dan mandi. Wal wuslu, dan mandi 1 2 3 4. Wal wuslu, dan mandi min ghuslil mayyiti, karena memandikan mayit atau jenazah. Karena memandikan jenazah. Maka bagi orang yang sudah memandikan jenazah, setelah itu dianjurkan untuk
mandi. Wal kafiri idza aslamah, dan orang kafir idza aslama ketika masuk Islam. Jadi semenjak dia baligh, semenjak dia dewasa memeluk agama non muslim ya, kafir. Karena berkah dengan pergaulan yang baik, gaul dengan Risa ya, bergaul dengan Firhan umpamanya, atau bergaul dengan Mas Nabil, Mas Haikal. Akhirnya yang kafir tadi pindah pada agama Islam. Maka dia dianjurkan untuk mandi. Tapi dengan catatan, selama dia kafir, tidak ada hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Artinya apa? Selama dia kafir masih belum pernah mimpi basah. Selama dia kafir masih belum pernah haid atau nifas. Kalau dia selama kafir pernah mimpi basah, pernah haid, pernah nifas, maka ketika pindah agama Islam, mandinya bukan sunnah tapi wajib. Paham ya? Jadi orang kafir ketika pindah pada agama Islam ini mandinya ada dua. Yang pertama sunnah kalau memang semenjak dia kafir memang tidak pernah ada hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Tidak pernah mimpi basah, tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Tapi kalau semenjak dia kafir pernah mimpi basah, pernah haid, pernah nifas, maka mandi besarnya itu bukan sunnah lagi tapi hukumnya wajib. Wal majnun, dan orang gila. Wal mughma alaih, dan orang yang pingsan atau semaput. Kapan mandinya? Idza afaqo, jika sadar atau sembuh. Idza afaqo, jika sadar atau sembuh. Jadi ada orang gilanya selama 1 bulan. Setelah itu dia sembuh, maka dia dianjurkan untuk mandi besar. Ada orang semaput atau pingsan tidak sadar selama 3 hari. 3 hari nggak sadar, ya, nggak sadar. Akhirnya dia sadar, maka ketika sadar dia dianjurkan mandi besar. Tapi dalam 2 hal ini dengan catatan selama dia gila, selama dia pingsan tidak pernah mimpi basah atau masih belum inzal, keluar air madu umpamanya, kopi. Kalau dia selama gila 2 bulan gila ternyata pernah keluar air kopi umpamanya atau sejenisnya, haid umpamanya, orang gila haid. Atau orang pingsan tadi akan pernah keluar air kopi, maka ketika dia sadar baik yang gila atau yang pingsan, maka mandinya itu bukan sunnah lagi tapi menjadi wajib. Wal ghuslu indal ihram, dan mandi besar ketika ihram, sunnah. Ketika mau ihram dianjurkan untuk mandi besar. Di sini yang sunnah ini tidak ada bedanya antara dia anak kecil atau sudah dewasa. Terus wadukhuli Makkah, dan ketika mau masuk Mekah. Wadukhuli Makkah, dan ketika mau masuk Makkah. Walil wukufi bi Arafatah, dan ketika wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah. Walil mabiti bi Muzdalifatah. Walil mabiti, dan ketika mau bermalam bi Muzdalifatah, di Muzdalifah. Wali ramyil jimaris salasih, dan untuk melempar jumrah. Wali ramyil jimari, dan untuk melempar jumrah as-salasi
yang 3. Jadi Mas Risa ketika haji ya mau melempar umroh yang 3, maka dianjurkan mandi besar terlebih dahulu. Amin Allahumma amin. Pak Kaji. Walid tawafi, dan ketika mau tawaf wakaf. Ketika mau tawaf, tawafnya itu di mana? Di ngelom. Walis sa'i, dan ketika mau sa'i. Walidukhuli madinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mau memasuki Madinahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau memasuki kota Madinah. Jadi ketika mau masuk kota Madinah dianjurkan mandi besar terlebih dahulu. Paham ya? Itu semuanya termasuk terkait dengan macam-macam mandi besar yang hukumnya sunnah. Ada berapa? Ada 17 ya. Ada 17. Wis sekarang baca. Nah, baca yang tadi.